Halo guys, balik lagi bersama saya Akna Rifan Syah. Di video e-learning kali ini saya akan mencoba membahas tentang fiber morfologi. Nah, dalam pembuatan kertas ini kan berasal dari bahan baku dalam pembuatan kertas ini berasal dari kayu. Nah, pada struktur kayu itu ada salah satu yang namanya fiber yang akan sangat berguna dalam pembuatan kertas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke dalam materinya. Let's go! Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya tentang fiber morfologi. Nah, untuk tujuan training kali ini, yaitu yang pertama untuk memahami bagian-bagian kayu, kemudian memahami jenis pulp berdasarkan metode pengolahan, kemudian memahami struktur dan karakteristik fiber, dan yang keempat memahami jenis fiber berdasarkan jenis kayu dan sumbernya. Kemudian apa yang mau kita bahas? Yang pertama yaitu bagian-bagian kayu, kemudian yang kedua jenis pulp berdasarkan metode pengolahannya, kemudian yang ketiga struktur dan karakteristik fiber, dan yang keempat yaitu jenis fiber berdasarkan jenis kayu dan sumbernya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu bagian-bagian kayu. Nah, bahan baku untuk pembuatan kertas ini adalah menggunakan kayu. Nah, secara umum batang kayu ini memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bark yang berfungsi untuk melindungi pohon dari pengaruh luar. Jadi itu nanti kulit luarnya. Terus di bawahnya, di bawah kulit kayu ada kambium yang merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, bark dan kambium ini mengandung sangat sedikit fiber. Jadi selama proses debarking drum nanti bark dan kambium ini akan pecah dan lepas. Karena bark dan kambium ini banyak mengandung unsur karbon, maka mereka digunakan sebagai bahan bakar di power boiler nantinya untuk mendapatkan energi untuk pengolahan pulp sendiri. Nah, kemudian bagian-bagian dari inti kayu bila dilihat dari secara mikroskopis, bisa dilihat di gambar yang kanan, yaitu terdiri dari secara garis besar terdiri dari vessel, tracheit, dan fiber. Nah, vessel dan tracheit ini merupakan alat transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian pohon. Sedangkan fibernya nanti yang kita gunakan untuk pembuatan pulpnya. Kemudian, nah di dalam fiber ini, dalam fiber, vessel, dan elemen kayu lainnya saling terikat oleh lignin dan zat ekstraktif lain. Nah, lignin ini tujuannya untuk merekatkan dari fiber, vessel, dan elemen kayu yang lainnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian kayu yang lainnya. Di situ pada kayu juga ada wax atau lapisan lilin dan pitch. Wax dan pitch. Kemudian itu berfungsi untuk memproteksi pohon terhadap serangga dan bakteri. Nah, dalam proses pembuatan pulp wax akan ikut larut dalam larutan pemasak pulp bersama lignin. Jadi nanti waxnya ini dibuang juga. Tapi pitch sebagian akan terbawa ke pulp dan dapat dikeluarkan dengan menambahkan talk, sehingga pitch tertangkap oleh talk dan nantinya akan terbuang di cleaner plant. Nah, pitch juga akan dibuang dengan menambahkan talk. Nah, pitch ini berbentuk bintik kecil yang berwarna kuning. Kalau sampai ke kertas akan merusak penampilan kertas karena akan membuatnya jadi kekuningan seperti itu. Kemudian ada sheaf. Sheaf adalah fiber bundle yang sangat keras. Nah, ini bila di pembuatan kertas nanti ini dibuang karena akan membuat kertas ketika dipres akan membuat kertas pecah seperti itu. Nah, dibuangnya menggunakan pressure screen dan cleaner.
Kemudian untuk vessel sendiri, vessel ini merupakan bahan yang tidak reaktif. Dalam proses pembuatan kertas, vessel tidak terikat oleh fiber. Mereka hanya terperangkap di antara fiber. Nah, karena sifatnya yang tidak reaktif, vessel ini tidak menyerap tinta sama sekali. Seperti itu. Oke, untuk yang kedua yaitu jenis-jenis pulp berdasarkan pengolahannya. Yang pertama adalah chemical pulp, yaitu pengolahan pemasakan chip kayu dengan menggunakan caustic soda sebagai bahan pemasak. Nah, ini digunakan NaOH atau caustic soda sehingga fiber pada kayu terpisah dari lignin dan zat ekstraktif lainnya. Nah, kemudian selanjutnya fiber yang masih berwarna coklat akan di bleaching sehingga warnanya putih. Kemudian untuk yang kedua yaitu mechanical pulp, yaitu pengolahan fiber yang menggunakan gaya mekanikal untuk memisahkan fiber dalam chip kayu, di mana chip diberi panas dan dimasukkan ke antara blade stator dan rotor atau yang disebut refiner dan diputar dengan kekuatan press yang tinggi hingga fiber pada chip terpisah. Nah, contohnya itu ada TMP atau thermomechanical pulp dan BCTMP, Bleach Chemical Thermomechanical Pulp. Kemudian materi yang ketiga yaitu struktur dan karakteristik fiber. Nah, struktur fiber kita bisa lihat ada dibedakan terdiri dari lumen, inner secondary wall, dan outer secondary wall. Nah, bentuk fiber ini diameter fibernya dengan panjang fiber adalah 1:100 panjangnya fiber. Terus dinding fiber terdiri dari dinding dalam dan dinding luar yang diantaranya terdapat lapisan fiber yang tebal yang kaya akan selulosa. Kemudian akan kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu primary wall atau dinding luar, yaitu dengan ketebalan 0,1 sampai 0,3 mikromilimeter, jumlah gugus OH rendah sehingga untuk menjalin ikatan hidrogen rendah dalam proses refining dinding ini terbuang. Jadi nanti ini akan dibuang. Kemudian yang kedua outer secondary wall dengan ketebalan 0,1 sampai 0,2 mikromilimeter. Memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap air serta kemampuan untuk berikatan hidrogen rendah, sehingga dalam proses refining lapisan ini dipecah dan sebagian terbuang. Nah, bagian ini juga nanti dibuang juga, nggak kepake. Kemudian untuk yang ketiga yaitu secondary wall, tebalan 1 sampai 5 mikromilimeter dan 80% dari berat total fiber serta jumlah gugus OH yang tinggi. Fibrilnya sejajar dan searah. Ini membuat fiber lebih kaku dan kuat. Kemudian inner secondary wall dengan ketebalan 0,1 mikrometer maksud saya membatasi secondary wall dan lumen. Sedangkan untuk lumen sendiri, inti berlubang dari fiber yang akan mengecil atau hilang sama sekali dalam proses pembuatan kertas. Soalnya kan nanti bakal memipih dia jadi hilang. Kemudian dalam fiber sendiri, sebuah fiber sendiri terdiri dari kumpulan makrofibril, sebuah makrofibril terdiri dari mikrofibril, sebuah mikrofibril terdiri dari rangkaian polimer glukosa. Bisa dilihat dari gambar. Kemudian, nah, untuk fiber wall sendiri terbentuk dari, yaitu yang pertama selulosa. Selulosa ini adalah polimer glukosa rantai panjang yang lurus. Kalau struktur kimianya sebagai berikut. Kemudian fiber wall juga terbentuk dari hemiselulosa, yaitu polimer glukos dengan rantai lebih pendek dan bercabang. Kalau dilihat dari rantai kimianya seperti ini. Nah, nanti fibril-fibril ini berikatan hidrogen sesama mereka membentuk susunan atau struktur yang simetris dan padat yang kita sebut dengan fiber, seperti itu. Oke. Kita menuju ke materi yang keempat yaitu jenis fiber berdasarkan jenis kayu dan sumbernya. Yang pertama adalah softwood. Softwood ini adalah serat panjang atau kalau kita bisa
katakan NBKP dan NUKP contohnya. Nah, serat panjang ini memiliki panjang 3-6 mm, lebarnya 30-50 mikrometer dan tebalnya 4-7 mikrometer. Kemudian untuk hardwood sendiri itu adalah serat pendek. Untuk softwood tadi contohnya misal pohon pinus. Terus kalau yang hardwood ini serat pendek contohnya LBKP, LUKP, dan contoh pohonnya itu akasia dengan panjangnya 1,2 mm, lebarnya 15-30 mikrometer dan tebalnya 2,5-5 mikrometer. Berikut adalah gambarannya. Nah, perbandingannya adalah softwood ini memiliki karakteristik yaitu tir itu maksudnya susah sobek, jadi tingkat sobeknya sangat tinggi, kemudian tensilenya juga tinggi, kemudian wet web ini dia lebih basah dan lebih sulit untuk dewatering itu pengeluaran air, dan cost more, lebih mahal. Sedangkan untuk hardwood sendiri kelebihannya nanti hasilnya smoothnessnya akan lebih tinggi, uniformity atau keseragaman dari internal bondingnya akan lebih tinggi, lebih murah, dan lebih gampang untuk dilakukan proses pemasakan. Nah, sedangkan jenis fiber berdasarkan sumbernya yaitu dari virgin fiber atau pulp yang belum mengalami perlakuan mekanikal ataupun chemical. Nah, jadi pulp ini adalah yang asli, baru masih asli dari kayu, belum ada perlakuan, belum dijadiin kertas. Sedangkan yang kedua recycle fiber atau fiber yang sudah menjadi kertas dan fibernya dipisahkan lagi untuk membuat kertas lagi, di mana fiber ini sudah mengalami perlakuan mechanical, chemical, dan panas. Jadi ini nanti kayak kertas-kertas yang udah dibuat terus dikumpulin terus kita recycle lagi seperti itu. Nah, untuk perbandingannya untuk indikator bentuk fiber, virgin pulp lebih bulat dan kaku, untuk recycle lebih tipis dan fleksibel. Untuk kecerahannya virgin pulp lebih tinggi, recycle lebih rendah. Untuk kekuatannya virgin lebih tinggi, recycle lebih rendah, dan untuk harganya virgin lebih tinggi, recycle lebih rendah. Oke, kesimpulannya yang pertama yaitu bagian-bagian kayu meliputi bak, cambium, fiber, vessel, pitch, dan wax. Untuk yang kedua, cara pengolahan pulp ada dua, yaitu dengan metode chemical dan metode mechanical. Terus kesimpulan yang ketiga, struktur fiber meliputi primary wall, outer secondary wall, inner secondary wall, dan lumen. Sedangkan fiber wall itu sendiri tersusun dari selulosa dan hemiselulosa. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jenis kayu berdasarkan jenis kayu yaitu softwood dan hardwood. Sedangkan jenis kayu berdasarkan sumbernya yaitu virgin fiber dan recycle fiber. Oke, mungkin sekian materi dari saya untuk materi kali ini. Bila ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya di Instagram atau email. Oke, see you on the next video. Bye bye.